Lagi siswa SD korban bully hingga tewas. Kita sudah bicara tadi kurang lebih 3 segmen ya Ibu ya sampai saat ini. Yang masih kita pertanyakan adalah meskipun tidak terjadinya di lingkungan sekolah, kejadiannya bukan di lingkungan sekolah, tapi pasti ada akumulasi di sekolah. Nah mungkin yang bisa dibagi Ibu Imas, bagaimana sih kondisi sekolah sendiri begitu terhadap hal-hal seperti ini? Apakah pengetahuan tentang pendidikan seks atau etika atau norma dan lain-lain sudah cukup atau bagaimana Bu? Silakan. Baik, terima kasih untuk masalah pendidikan seks mungkin masih kurang, tetapi untuk masalah pendidikan etika itu insya Allah ya setiap sekolah mengajarkan tentang etika kepada anak-anaknya. Seperti itu, bagaimana cara menghargai orang lain, begitu menghormati orang tua, kemudian menghargai yang di usia bawah dia itu sendiri. Hal itu kan sudah mengajar. Tapi untuk masalah itu pendidikan seks mungkin sampai saat ini belum. Oke, kalau menurut Bu Imas butuh atau belum butuh Bu saat ini? Butuh. Menurut saya ini sangat butuh sekali karena ini sangat urgen menurut saya. Baik. Dan mudah-mudahan ini pun juga dengan kejadian ini sekolah ya ini bisa juga berperan aktif ya bagaimana caranya untuk preventif, lebih pada preventif, jangan sampai sudah terjadi ini baru melakukan sosialisasi, tetapi alangkah baiknya gitu lebih awal saja, itu menurut saya. Terima kasih Ibu Imas. Saya mau ke Ibu Sri. Bu, ini kan kalau sudah masuk ke ranah unit PPA atau mungkin masuk ke KPAI itu kan sudah mengobati ya tahapnya. Sense of urgency dari pencegahan itu sebenarnya yang dilihat Ibu Sri gimana sih di sekolah, di masyarakat, di keluarga? Silakan. Hemat saya, budaya kita belum terlalu aware terhadap sikap-sikap baik korban bullying maupun pelakunya. Kadang orang tua melihat anaknya usil bangga. Melihat anaknya suka mengganggu temannya bangga. Masih dianggap itu sebagai kenakalan biasa. Nah, barangkali melalui forum hari ini jangan pernah itu dibiarkan lagi. Karena kalau itu dibiarkan sekali dia membuli temannya, tidak ada reaksi penolakan, tidak ada protes atas perbuatan itu, maka itu akan terus berlanjut. Jadi saya tidak lagi mengingatkan kepada yang anak lemah, tapi terutama kepada anak-anak yang memiliki sifat dominan, ditambah nakal, ditambah usil. Awalnya itu sederhana Mbak. Okay. Jadi biasanya itu main, usil, ternyata ketika dia tampil berani, dia bisa menjadi pemimpin. Ikut banyak temannya, merasa ada reward kan, makin usil, makin nakal. Nah itu. Nah, gejala-gejala seperti ini membutuhkan peran serta orang tua, peran serta guru di sekolah. Ketika lihat anak-anak ini, ada yang memang kalau dia punya jiwa begitu, ada rangsangan yang memberi dia reward baik, tapi kalau pola asuhnya baik, dia menjadi tokoh. Yeah. Tokoh yang baik biasanya ketua OSIS. Yeah. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita berikan dia tanggung jawab, kita membimbing dia untuk menjadi ketua kelompok apa. Nah, harusnya energi-energi yang positif begini diarahkan. Dia punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ini pasti makanya tadi saya sempat ngobrol panjang dengan para penyidik. Mereka akan menggali sejauh mana anak-anak ini, terutama 3 ini. Karena apa? Karena ini anak itu kan bukan miniatur orang dewasa. Anak tetap anak meskipun dia pelaku. Betul. Ada sanksi yang tepat untuk anak ini apa? Supaya merubah perilakunya, bukan sekedar sanksi dalam perspektif tanda kutip menghukum dia, penjara dan lain-lain itu ya. Bukan itu, perspektif anak bukan itu, tetapi bagaimana memberikan treatment kepada dia supaya dia tidak terpelosok lebih jauh aspek perilakunya. Ini yang menjadi PR kita bersama, maka mengapa saya bilang Dinas Sosial bergabunglah dengan kepolisian juga untuk melakukan penelaan seperti ini. Sehingga bisa memberikan instruksi kepada desa, hal-hal apa yang bisa diintervensi oleh aparat desa, pembicaraan-pembicaraan apa yang perlu disampaikan kepada para orang tua. Sehingga perkumpulan-perkumpulan desa, perkumpulan-perkumpulan RT itu memberi manfaat
Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, arisan atau guyup rukun, tetapi ada hal-hal yang bisa dibawa pulang untuk menambah kualitas keluarga. Biasanya kalau korban sudah masuk nih ke dalam pembinaan, mohon maaf, pelaku sudah masuk ke pembinaan juga itu gimana tuh Bu? Jadi stepnya apa setelah? Polisi menggali keterangan, Ya. melakukan analisis bersama teman-teman dari pekerja sosial, dari Bapas. Bapas bukan hanya anak yang diperiksa, orang tua pun dilakukan observasi. Dilihat lalu didiskusikan, penyebabnya ini, sejarahnya seperti ini, historinya digambarkan lengkap. Lalu dilibatkanlah pekerja sosial, psikologi dari dinas sosial. Kira-kira treatment yang paling tepat ini apa? Dilakukan. Kapan mulai implementasinya, kapan monitoringnya, terus diikuti sampai dengan anak ini. Karena anak ini harus digali informasi sebanyak mungkin. Jadi mohon maaf Bu, dia tahu nggak kalau dia akan menerima hukuman sesuai dengan kondisinya ya? Ya, dalam posisi seperti ini mereka diperkenalkan nilai-nilai apa yang dia lakukan. Dia akan ditanyakan, dia ditumbuhkan empatinya pasti. Apa yang kamu rasakan ketika temanmu itu udah meninggal, kamu sayang nggak sama dia? Ini kan bermula dari iseng, merasa iseng, tapi iseng yang kebablasan. Awalnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang sudah dia sering memukul, mungkin main toyor-toyoran kepala dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya lingkungan sosial, siapapun di antara kita jangan lagi pernah membiarkan anak tetangga, anak sebelah kanan, sebelah kiri kita main kejar-kejaran, main toyor-toyoran. Betul. Mungkin itu sepele, tetapi boleh nggak mainnya yang baik? Coba ini main bola atau main ini, main pot-pot. Jadi barangkali begitu. Baik, saya nanti kembali ke Bu Sri lagi, saya mau ke Ibu Sani dulu. Bu Sani mungkin bisa dijelaskan juga, tadi kan setelah di observe, dijelaskan ada empati muncul. Nah, kalau dari segi psikologinya sebenarnya bagaimana menghukum ya sesuai dengan kondisi itu anak-anak agar dia tahu dia sudah menjadi pelaku kekerasan seksual dan lain-lain. Jadi memang kalau kita bicara anak, sebenarnya korban anak adalah korban, pelaku anak adalah korban juga gitu. Jadi kalau bahasa psikologi memang kita bukan menghukum ya, tapi memberikan pembelajaran supaya anak ini bisa tampil di masyarakat dengan kepribadian lebih baik, lebih unggul begitu. Karena kita tahu nggak ada anak yang jahat gitu ya, tapi karena sistem yang salah, ketidakpedulian ya, pembiaran ya, parenting yang keliru membuat anak menjadi tumbuh menjadi liar mungkin, menjadi tidak ada pengawasan dan akhirnya memiliki nilai-nilai yang negatif begitu ya. Jadi kalau tadi ditanya apakah ada hukuman, menurut saya lebih ke arah bagaimana memberikan pembekalan. Jadi sama sekali nggak ada tuh, kalau kita bayangkan nggak ada sama sekali kayak statement yang shock terapi gitu ya. Misalkan ditakut-takutin nanti kamu masuk penjara loh kalau gini itu sebenarnya tidak ada. Untuk kasusnya tidak ada, tidak dibenarkan juga gitu. Karena tadi kita tahu pelaku anak adalah korban juga dari sistem yang salah gitu ya. Bisa nggak, cukup nggak itu untuk mengubah dia? Kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan itu bisa merubah perilaku anak gitu ya. Dengan tentunya program yang tepat, pendampingan gitu ya. Ada konseling psikologi dan mungkin juga ada faktor mungkin agama mungkin yang dilibatkan gitu. Jadi dipantau begitu ya, tidak dilepas ya pelaku-pelaku ini ya. Begitu. Betul, dan yakin bahwa sebelum dilepas ini sudah memang muncul tadi ada kepekaan sosial, rasa sayang, menghargai dan sebagainya, sehingga kita aman lah untuk melepaskan anak-anak ini ke masyarakat. Ada datanya nggak mungkin Bu, mungkin nggak secara detail ya, ada datanya nggak di KPAI Bu Rita, mereka-mereka yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual terhadap sesama anak di bawah umur begitu ya. Terus kemudian tumbuh kembangnya baik, tidak melakukan hal yang sama ketika mereka dewasa, ada nggak catatannya? Sampai hari ini sebenarnya kalau yang masih belia sekali ini kan kisaran di bawah 14. Kalau yang masuk pidana di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu kan 14 plus. Sampai hari ini sih kita tidak mendapatkan laporan. Sepertinya kalau itu harus diukur ya Bu ya? Ya harus diukur. Apakah konselingnya berhasil atau tidak nih sebenarnya? Long term ya. Tapi prinsipnya dalam konteks pemulihan anak, rehabilitasi anak ini, anak pelaku, itu harus melibatkan orang tua. Karena kan ada situasi lingkungan yang paling dekat kan orang tua, yang anak hidup sehari-hari ada di orang tua. Orang tua juga harus menjalani konseling bersama agar juga melakukan edukasi yang baik. Misalnya dia sering labeling kepada anak, kamu ini anak nakal, ya udah sekalian aja deh aku jadi anak nakal misalnya. Kemudian juga lingkungan masyarakat, misalnya ada tokoh agama yang bisa dilibatkan, di sekolah juga ada pemulihan yang
holistik begitu ya, tidak Baik. hanya pada anak itu sendiri tapi secara menyeluruh. Oke, jadi hati-hati kepada orang tua begitu ya, karena jika menormalisasi kenakalan, keisengan seorang anak yang masih di bawah usia dewasa, yang menciderai kehormatan temannya itu tidak boleh dinormalisasi. Karena menjadi cikal bakal dari tadi, tumbuh kembangnya pelaku-pelaku kekerasan seksual. Jangan sampai seperti itu, kita akan sambung lagi dengan solusinya di Perempuan Bicara.